Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu narasumber yaitu Ibu Iis Rizwandi SSI MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dari MGMP IPA beserta MGMP mata pelajaran yang lainnya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya atas kedatangannya memenuhi undangan kami dalam rangka diseminasi atau pengimbasan dari guru penggerak, program guru penggerak mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif yang insya Allah nanti akan dipaparkan secara gamblang oleh narasumber kita pada kesempatan ini yaitu Ibu Iis. Beliau adalah calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Margahayu angkatan kelima di Kabupaten Bandung. Tidak lupa tentu saja kita semua berkumpul di sini tidak lepas dari hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ibu dan Bapak, untuk mengefektifkan waktu kita mulai saja pengimbasan atau diseminasi mengenai modul 1.4 penerapan budaya positif. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu narasumber kami persilakan. Terima kasih Bu Ella. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berkenan hadir memenuhi undangan diseminasi atau pengimbasan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang merupakan modul 1.4 dari materi yang kami calon guru penggerak angkatan 5 harus pelajari. Pertama-tama saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih pintar, karena di sini banyak senior saya, Bu Minani, Bu Yuli, Bu Elah itu sendiri. Tapi kebetulan saya di sini diberi kesempatan lebih dulu mungkin ya untuk mempelajari atau mengkaji materi tentang budaya positif ini. Apa sih budaya positif? Saya rasa Ibu Bapak semua pasti sudah memahami bila berkaitan dengan budaya itu kaitannya dengan kebiasaan atau pembiasaan yang sudah sering dilakukan begitu ya, khususnya pada ruang lingkup dunia pendidikan. Nah, untuk memahami budaya positif itu sendiri, di sini saya sajikan ada 5 poin yang akan saya kupas, yang akan saya bahas, yaitu terdiri dari perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ketujuh poin inilah yang menjadi dasar bagaimana budaya positif khususnya di lingkungan sekolah bisa tercipta. Jadi antara satu poin dengan poin yang lainnya saling berkaitan, jadi tidak bisa terlepas. Karena tujuan daripada budaya positif itu akan terwujud bila didukung oleh ketujuh elemen. Mari kita bahas satu persatu dari ketujuh elemen yang berkaitan dengan budaya positif ini. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Apa sih maksudnya? Selama ini mungkin kita masih sering merasa bahwa murid kita, siswa ataupun peserta didik, mereka belajar baik itu dengan kesuksesannya atau mungkin dengan tertundanya, artinya belum bisa mengikuti kesuksesan teman lain pada umumnya. Itu seolah-olah yang berperan adalah kita guru gitu.
Jadi selama ini konsep kita itu boleh dibilang masih pada konsep paradigma lama dalam belajar, bahwa kesuksesan murid, kegagalan murid itu adalah guru yang menentukan begitu. Padahal sebetulnya menurut peneliti dari dunia pendidikan, di sini saya tuliskan, kebetulan juga beliau adalah psikiater, berarti beliau begitu memahami dan banyak sekali melakukan penelitian tentang dunia pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan paradigma belajar. Beliau menginformasikan dengan suatu teorinya yang disebut kontrol teori, bahwa perilaku seseorang itu pasti terjadi karena ada tujuan begitu. Karena ada tujuan, baik itu tujuan yang bersifat positif atau disukai maupun tujuan yang tidak positif atau negatif atau yang tidak disukai gitu. Jadi tidak berarti bila ada siswa itu berhasil saat mengikuti proses pembelajaran itu akibat peran dan kehebatan kita guru gitu. Selama ini kan kita merasa bahwa murid tidak bisa mengikuti proses belajar karena kamu malas, karena kamu tidak pernah mengerjakan tugas begitu. Jadi seolah-olah kita selaku pendidik itu yang memegang kekuasaan atau ujung tombak keberhasilan daripada siswanya, muridnya atau peserta didiknya begitu. Nah, kemudian William Glasser itu sendiri meluruskan dengan teorinya ini terhadap 4 miskonsepsi yang berkaitan dengan teori kontrol tadi. Disebutkan bahwa selama ini guru punya ilusi bahwa murid itu dikontrol oleh guru, seperti yang mungkin tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, bahwa pemberian penguatan positif yang efektif dan bermanfaat dirasa pasti akan bisa mengubah murid begitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi istilahnya bila kita membuat murid menyadari kamu itu salah dan sebagainya, lalu bahwa kamu itu harus begini gitulah. Dianggapnya bahwa itu adalah upaya yang terbaik untuk membuat murid, siswa, peserta didik itu berhasil dalam belajar. Sedangkan yang keempat yaitu tentang pemahaman bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin ini 4 poin yang merupakan miskonsepsi yang oleh Dr. William Glasser ini ingin diluruskan, khususnya pada ibu bapak guru atau pendidik ya di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, agar keempat miskonsepsi ini diperbaiki gitu. Jadi istilahnya jangan sampai mungkin kalau dalam pendekatan pembelajaran bukan teacher center mungkin ya, tetapi lebih ke student center, bahwa peserta didik itu punya potensi, peserta didik itu punya alasan untuk belajar gitu. Jadi bukan karena aku nih kamu berhasil, karena aku nih kamu jadi gagal, bukan. Tapi mereka juga punya kemampuan, punya potensi untuk menentukan tujuan apa mereka belajar, atas dasar apa mereka belajar ya. Mungkin itu. Jadi yang pertama, untuk membuat budaya positif, kita harus melakukan perubahan paradigma belajar dulu kepada peserta didik, khususnya mungkin dimulai dari diri kita sendiri. Gitu ya. Jadi kita merubah paradigma ini sehingga ketika kita merancang proses pembelajaran, diupayakan merancang proses pembelajaran, mungkin kalau yang sekarang dikaitkan dengan kurikulum merdeka adalah yang betul-betul berpusat pada murid begitu ya, sehingga peserta didik akan terlihat di sana perannya bagaimana, bahwa mereka itu betul-betul punya potensi begitu ya. Itu untuk poin yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Nah, ini uraiannya bahwa keempat miskonsepsi ini sebetulnya bukan makna dari kontrol. Selama ini kan kita merasa guru nih yang bisa mengontrol, yang bisa mengendalikan gitu ya. Itu ternyata menurut psikolog dan peneliti pendidikan itu boleh dibilang mungkin salah ya, kurang tepat begitu, kurang tepat gitu. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh peserta didik itu sebetulnya ditentukan oleh dirinya sendiri gitu ya, berdasarkan kebutuhannya. Saya ingin tahu nih tentang hukum Newton gitu. Ketika mereka membuka buku IPA kelas 8 ada judul bab hukum Newton. Jadi mereka punya keinginannya sendiri gitu dari dalam diri sendiri. Nah, mungkin di sana kita peran guru untuk mengarahkan agar rasa keingintahuan atau kebutuhan dari peserta didik itu bisa terakomodir seperti itu. Nah, ini saya sajikan ada tabel perbedaan antara teori stimulus respon, maksudnya adalah teori yang mengatakan tadi bahwa
murid melakukan suatu aktivitas karena saya penyebabnya gitu ya gitu. Itu disebutnya dengan teori stimulus respon. Nah, sementara untuk teori yang meluruskan miskonsepsi tadi dikenal dengan teori kontrol. Sehingga kalau kita perhatikan perbandingannya, untuk teori kontrol di sana memberikan gambaran kepada kita bahwa semua manusia termasuk semua peserta didik, murid, siswa itu tidak ada yang bisa mengendalikan gitu. Jadi diri mereka sendiri yang mengendalikan, yang mengontrol. Mereka bisa melakukan A, B, apakah itu baik atau kurang baik. Itu mereka sendiri karena mereka punya tujuan untuk melakukan suatu aktivitas yang mereka lakukan. Hanya mungkin di sini peran dari guru atau pendidik itu sendiri adalah meluruskan ya, mengarahkan sehingga mereka dalam melakukan segala hal itu memiliki tujuan ke arah yang lebih positif begitu ya. Kemudian poin yang kedua yang berkaitan dengan pembentukan budaya positif yaitu yang dikenal dengan adanya disiplin positif. Jadi setelah kita pendidik, peserta didik itu memahami dan bagaimana harus merubah paradigma belajar ya, maka poin yang harus kita pahami sekaligus kita perbaiki dan kita terapkan yaitu mengenai disiplin positif. Selama ini kita memaknai kata disiplin biasanya adalah berkaitan dengan masalah kepatuhan gitu. Pak Hilman disiplin masuk ke kelas 7D pada jam pelajarannya. Kita melihatnya, wah Pak Hilman disiplin nih gurunya begitu. Jadi hanya sekedar lebih ke apakah orang itu melakukan sesuatu untuk memenuhi permintaan atau tugas seseorang gitu. Jadi hanya sekedar mungkin kalau dalam bahasa Sunda, mohon maaf, ngalubarkeun kewajiban jadi akhirnya itu ya. Jadi betul sekali Bu Yuli. Jadi mereka melakukan sesuatunya itu bukan karena pemahaman dan kesadaran diri gitu. Jadi kita harus pernyataan dan penjelasan berikutnya. Tadi juga sudah saya ulas bahwa kata disiplin itu kan biasanya kaitannya dengan hukuman bila melanggar gitu. Dan bila dia menepati biasanya dikasih reward atau hadiah gitu ya. Nah, nanti kita akan kaji dan akan kita bahas bahwa ternyata ketika kita salah menyikapi pemahaman tentang disiplin positif, perilaku pendidik, guru kita khususnya di lapangan terkadang ketika memberikan hukuman maupun penghargaan itu dianggap kita sudah betul menerapkan atau mengaplikasikan makna disiplin. Tapi ternyata menurut psikolog dan peneliti pendidikan tadi itu kurang tepat. Jadi betul. Jadi yang kita anggap ketika anak mengerjakan tugas PR, lalu misalnya Umi Nani memberikan permen beng-beng gitu ya, ternyata itu kurang tepat gitu. Nanti kita akan kaji lagi mengapa ya kok kurang tepat. Itu kan untuk memotivasi gitu biar anak mau belajar ya Bu Salma gitu ya. Nah, untuk poin yang ketiga, disiplin itu sendiri harapannya adalah bahwa seseorang ketika berperilaku itu mereka melakukannya karena rasa tanggung jawab gitu. Ini yang diharapkannya begitu ya dari pemahaman kita tentang disiplin positif itu sendiri. Jadi artinya segala hal yang berkaitan dengan perilaku yang mengarah pada aktivitas yang bernilai positif begitu ya. Kemudian melakukannya karena menyadari, bukan karena dipaksa, bukan karena nanti diberi penghargaan atau salah nanti dihukum, bukan, tetapi menyadari karena semua itu adalah tanggung jawab gitu. Nah, ini mungkin poin kedua yang saya pribadi baru menyadari bahwa untuk sampai timbul budaya positif itu disiplin positif pada diri saya pribadi itu sih harus saya perbaiki begitu ya. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu ada yang dikenal dengan istilah motivasi perilaku manusia. Sama motivasi perilaku manusia pun telah banyak dikaji oleh ahli pendidikan, diantaranya adalah Danny Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline.
itu menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Artinya, saya ketika melakukan sesuatu itu alasannya karena apa? Bu Eis menghindari sesuatu itu alasannya karena apa? Gitu. Jadi ada dasarnya. Nah, setelah disimpulkan ternyata ada 3 motivasi dari perilaku manusia itu. Yang pertama yaitu sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang tadi saya contohkan misalnya Pak Hilman tidak mau keluar dari laboratorium takut oleh Bu Iis dihukum, gitu ya Pak Hilman ya. Nah, betul sekali nih. Contoh yang lain dalam penerapan keseharian. Rata-rata, mohon maaf ya, berarti kita membicarakan kualitas bangsa kita sendiri nih ya, termasuk mungkin diri saya sendiri. Saat kita berkendara di jalanan menggunakan roda 2, betul tadi dicontohkan oleh Umi Nani. Kita menggunakan helm itu karena takut polisi. Rata-rata begitu. Jadi ketika kita membawa kendaraan beroda 2, saat tahu ada polisi, itu kita baru pakai. Karena sering sekali kita lihat saat sudah melewati polisi atau tidak ada razia, mungkin ya boleh dikatakan, si helm itu bukan disimpan di kepala, tapi disikut begitu. Jadi di apa boleh namanya ya, dikelek gitu ya kalau kata bahasa Sunda itu gitu. Nah itu berarti mereka melakukan hal tersebut berhelm itu bukan karena kesadaran, tapi karena takut ditilang, takut keluar uang begitu. Nah kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal saya diberi tugas oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina upacara begitu. Lalu saya dengan semangat menyiapkan lalu kemudian menyajikannya wah sehebat dan semenarik mungkin dengan tujuan ingin dipuji oleh Bapak Kepala Sekolah begitu. Minimal itu kan juga merupakan termasuk penghargaan gitu. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan bahasa agamanya kalimatnya mungkin jadi lebih tidak ikhlas mungkin ya kita ketika melakukan sesuatu. Jadi bukan atas kesadaran gitu. Iya betul sekali Bu Yuli. Jadi karena betul. Di antaranya saya Bu Yuli ketika dalam aktivitas kegiatan sosial begitu ya, karena ingin mendapatkan saweran gitu ya, seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, ini adalah motivasi yang mungkin paling ideal yang seharusnya tiap orang miliki begitu ya, yaitu bahwa mereka menginginkan sesuatu itu karena menghargai diri mereka sendiri gitu ya, karena mereka menghargai nilai-nilai yang mereka percayai begitu ya. Misalnya kalau kembali lagi tadi kata Umi Nani contohnya untuk orang yang mengenakan helm saat berkendaraan roda 2 menyadari bahwa melakukan itu bukan karena takut polisi tapi keselamatan gitu ya. Jadi kita harapkan dengan memahaminya motivasi teori motivasi perilaku manusia ini, kita selaku pendidik khususnya bisa mulai membiasakan pada peserta didiknya agar mereka ketika melakukan sesuatu yang mungkin khususnya berkaitan dengan proses pembelajaran itu diharapkan mengarah agar mereka mencapai motivasi yang ketiga. Jadi mereka menyadari mengapa sih mereka belajar hukum Newton, mengapa mereka belajar gaya, ya begitu. Mengapa mereka belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, begitu, ya. Itu yang diharapkan. Nah ini adalah poin ketiga yang berkaitan dengan bagaimana budaya positif bisa terwujud. Kita lanjutkan. Poin yang keempat yang diharapkan bisa mendukung terwujudnya budaya positif yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia pada prinsipnya itu ada 5 ya. Jadi sekian banyak kebutuhan yang kita selaku manusia miliki ya, bila kita rangkum, bila kita kelompokkan itu sebetulnya semuanya bermuara pada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama otomatis yang tidak akan bisa disangkal termasuk hewan dan tumbuhan sekalipun mungkin ya, mohon maaf ini pembahasannya mungkin dikaitkan dengan mata pelajaran yang saya ampuh begitu ya, IPA, itu bertahan hidup ya. Jadi mengapa siswa jam istirahat mereka terburu-buru pergi ke kantin? Karena mereka memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Karena ketika mereka telat untuk mengisi perutnya oleh makanan, mereka tidak akan bisa melanjutkan aktivitas belajar dengan nyaman. Karena mereka mungkin
keluhan yang akan dirasakan pertama kali pasti lambungnya akan perih lah begitu. Otomatis tidak akan ada konsentrasi karena energinya tidak ada. Nah itu kurang lebih. Berarti kita selaku pendidik harus bagaimana? Bisa melihat bagaimana kondisi peserta didiknya saat di ruangan kelas. Termasuk mungkin tadi dalam saat proses pembelajaran bagaimana kita memanage waktu mungkin ya. Jadi jangan sampai istilahnya bila dikaitkan dengan kebutuhan dasar bertahan hidup, jatahnya anak-anak mengisi asupan energi itu tersita gitu oleh kita karena kita waktunya terlalu berlebih itu untuk membahas materi di dalam jam pelajaran. Mungkin itulah contoh sederhananya mungkin ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang lain adalah kasih sayang dan rasa diterima ya. Saya rasa kita semua sepakat ya bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa kasih sayang. Bagaimana murid dengan segala kekurangannya mereka tetap diterima oleh gurunya di dalam kelas begitu. Kan biasanya selama ini mohon maaf yang saya rasakan nih ketika dalam satu kelas ada satu anak yang betul-betul hebat begitu ya. Misalnya di kelas 9J kebetulan saya wali kelasnya misal ini ya yaitu Farel misalnya kalau dia anaknya disiplin saya tuh jadi hanya memberikan limpahan kasih sayang itu sama dia. Jadi pada anak yang lain ketika mereka berisik atau apa, jadi saya malah marah-marah. Saya tidak mengintrospeksi diri bahwa mengapa sih kok anak yang lain seperti itu. Bisa jadi mereka tidak merasakan kasih sayang dari saya selaku guru begitu. Mungkin itu walaupun yang hanya bentuknya seperti mungkin usapan gitu ya. Mulki sebetulnya kamu kan pasti bisa gitu ya. Jadi mereka merasa, aduh aku betul diakui, disayangi begitu oleh gurunya begitu ya. Kemudian untuk kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Maksud penguasaan di sini adalah lebih ke bagaimana peserta didik diakui bahasa kerennya eksistensinya, keberadaannya. Jadi bagaimanapun jawaban mereka, bagaimanapun hasil tugas mereka, kita menerima semuanya itu. Jadi mereka merasa bahwa semua yang saya lakukan selain karena memang saya membutuhkan hal itu juga memang diakui begitu ya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia yang ketiga. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kesenangan. Nih untuk poin yang keempat biasanya ini sering sekali kita temukan di dalam kelas ya. Biasanya kalau sudah mulai jam pelajaran terakhir ya, biasanya kan anak-anak sudah mulai ada yang memukul-mukul meja, bahkan ada yang asik memainkan HP, mungkin hanya sekedar memutar musik begitu ya. Nah mungkin di sana mereka mengharapkan guru itu paham bahwa aku ada suatu kesenangan yang belum terpenuhi. Sebentar lagi jam pulang begitu. Kenapa masih Bu Is praktikum saja terus begitu ya. Nah seperti itu. Jadi kesenangan mereka juga tetap harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah kebebasan. Maksud kebebasan di sini adalah bukan berarti mereka bebas dalam melakukan segala hal atau bebas berekspresi. Tetap semuanya juga ada di bawah koridor batasan gitu ya, batasan. Maksud di sini berarti bagaimana mereka ingin misalnya kalau dikaitkan dengan proses pembelajaran yang kurikulum merdeka berdiferensiasi ya. Jadi saat mereka menuangkan hasil pengamatannya misalnya kalau di kelas 7 Bu Filza ya pengukuran ya. Jadi mereka menuangkan itu tidak harus selalu dalam tabel saja, bahwa panjang meja segini, lebar meja segini di tabel angka sentimeter. Mungkin ada saja yang mereka ingin melukis ya gitu, atau mereka ingin sekedar dengan merekam suaranya saja begitu ya. Berarti itu kita sudah menganggap memenuhi kebutuhan dasar manusia yang keempat, kebebasan gitu ya. Nah ini adalah tentang kebutuhan dasar manusia yang kita pendidik khususnya harus kembali lagi diluruskan ya mungkin, atau mungkin ibu bapak bahkan lebih dulu dan masih tetap melakukan pemenuhan kebutuhan dasar manusia ini dengan baik gitu ya bila dibandingkan dengan saya. Kemudian poin berikutnya yang akan memacu terjadinya budaya positif
yaitu yang dikenal dengan 5 posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin di sini ada kata restitusi. Saya sendiri kemarin ketika sebelum mempelajari modul ini, saya juga bertanya-tanya, apa sih restitusi? Istilahnya kata yang tidak terlalu umum ya kita pahami. Ternyata restitusi itu sendiri maknanya adalah membuat suatu kondisi agar murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi namanya, Ibu Bapak. Jadi suatu kondisi bagi murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya sehingga bisa mereka kembali ke kelompoknya dengan karakternya yang lebih baik begitu. Jadi setelah mereka menyadari akan kesalahan, kemudian mereka tahu harus seperti apa memperbaiki kesalahan begitu ya. Itu namanya disebut dengan restitusi. Nah, ternyata ada 5 posisi kontrol restitusi ini. Artinya di sini mungkin yang utama dilihat dari sudut kita sebagai pendidik. Itu ada 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama ada yang disebut penghukum. Artinya di sini guru bertindak sebagai otomatis sesuai dengan namanya penghukum. Jadi ketika ada anak yang tidak mengerjakan PR, nah kamu tidak mengerjakan PR pasti nilai kamu jelek. Jadi kita memberikan mungkin apa ya, pengungkapannya baik secara verbal begitu ya, ataupun secara perilaku itu yang negatif begitu. Betul sekali. Mungkin maaf sekali, mudah-mudahan di kita tidak ada anak tidak mengerjakan PR atau mungkin anak malah ngobrol saat kita sedang menginformasikan sesuatu, lalu kita sintruk gitu. Nah, berarti kita di sini posisinya adalah sebagai posisi kontrol penghukum. Insya Allah lah Ibu Bapak di sini pasti tidak akan seperti ini, saya percaya ya. Kemudian yang kedua yaitu yang disebut dengan pembuat merasa bersalah. Kalau tadi penghukum mungkin lebih eksplisit, dia terlihat begitu ya. Kalau saya nyintruk tuh terlihat nyintruk. Nah, kalau untuk pembuat merasa bersalah biasanya ini lebih ke verbal dengan bahasa yang lebih halus. Jadi seperti yang tidak istilahnya menegur atau yang tidak menyalahkan, tapi si audiens atau objek yang kita ajak untuk berkomunikasinya itu menjadi merasa terpojokan, tersudutkan dan oh iya aku salah begitu ya. Jadi misalnya iya lagi diskusi lalu misalnya memecahkan salah satu alat laboratorium, kamu ternyata tidak bisa mendengarkan perintah ibu ya. Kan kalau saat berada di laboratorium itu saat praktikum kan kita harus mengikuti aturan. Jadi kalimatnya seperti yang halus, yang lembut, tapi sebetulnya kalau kita cermati seperti yang tadi kalau kata Bu Ella, neke ya Bu Ella ya, seperti iya gitu. Kamu ya, padahal kan itu artinya sama dengan kamu tuh nggak bener kerjanya gitu kan ya, hanya bahasanya itu gitu. Nah itu sebutnya sebagai posisi pembuat merasa bersalah gitu. Nah betul sekali Unda, membuli secara halus, betul sekali ya. Terkadang saya pribadi suka tidak sadar ini poin 2 masih saya lakukan, berarti saya belum bisa mengajak peserta didik untuk ke arah budaya positif gitu, karena saya masih melakukan posisi kontrol yang kedua. Nah yang ketiga adalah teman. Jadi menganggap peserta didik kita itu sebagai teman, termasuk diantaranya biasanya dalam hal komunikasi seolah-olah yaitu tadi merasa sebagai teman, sehingga peserta didik itu kadang-kadang agak maaf sekali mungkin boleh dibilang kurang sopan ya gitu ya. Ternyata posisi ini juga masih belum tepat begitu, karena dikhawatirkannya ketika ada guru yang tidak bisa soulmate-an ya Bu ya tadi itu ya disebutnya dengan muridnya, maka murid tadi tidak akan menyukai guru tersebut, kan otomatis itu akan berdampak kurang baik gitu ya. Jadi akan ada guru yang disukai dan akan ada guru yang tidak disukai gitu ya. Itu bila posisi kita sebagai teman. Lalu yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah untuk posisi kontrol yang keempat sudah mulai menuju ke arah posisi yang sangat ideal dan diharapkan ya. Di sini bahwa guru memberikan pemantauan terhadap perilaku murid
siswa atau peserta didik yang dianggap sudah mulai keluar dari koridor yang seharusnya mereka lakukan ya. Jadi di sini tidak ada upaya guru atau belum ada upaya guru untuk sampai pada tingkat menyadarkan siswanya akan kesalahan yang dilakukan. Tapi beliau memantau bahwa oh anak ini nih kurang rapih saat bekerja gitu ya dan sebagainya. Tapi belum sampai pada tingkat mengarahkan siswa itu menyadari sehingga harus memperbaiki gitu dari kesalahan atau kekurangan yang dia lakukan. Nah, untuk posisi yang terakhir, yang kelima, yang paling ideal dan diharapkan saya pribadi, kita semua pendidik itu berada pada posisi sebagai seorang manajer. Saya yakin ibu bapak semua juga sudah paham manajer itu seperti apa ketika melakukan aktivitasnya atau bersikap begitu ya. Jadi pada posisi ini guru akan bersama-sama dengan murid untuk pertama melihat dari kekurangan atau kesalahan peserta didik untuk kemudian kita mengarahkan agar siswa, murid atau peserta didik itu mencari solusinya sendiri gitu ya. Jadi misal nanti mungkin di akhir akan saya sajikan, akan saya tayangkan video salah satu contoh ketika anak tidak menggunakan sepatu sesuai dengan aturan. Kan mungkin kalau kita pada tahap sebagai posisi kontrol penghukum, kamu tidak pakai sepatu sesuai aturan, lepas kamu selama di sekolah kamu nyeker gitu ya, itu kan berarti penghukum gitu. Lalu kalau pembuat merasa bersalah kan mungkin bahasa Sundanya mah sindir sampir gitu ya. Nah gitu. Nah itu dia, bagus sekali ya sepatunya, padahal kan tanda kutip gitu kebalikannya. Nah itu sangat tidak diharapkan. Jadi sebaiknya kita mengajak murid kita, peserta didik, siswa kita untuk menyadari bahwa apakah ada sesuatu yang tidak semestinya sehingga mereka sendiri yang mengungkapkan kalaupun salahnya apa, lalu mereka sendiri yang bilang solusinya harus seperti apa gitu ya. Nah itu berarti kita posisinya ada sebagai posisi kontrol resolusi yang kelima, dan ini adalah posisi yang diharapkan kita lakukan ya. Ini untuk poin posisi kontrol restitusi. Nah yang berikutnya juga yaitu yang disebut keyakinan kelas. Setelah dari poin pertama tadi sampai dengan 5 posisi kontrol restitusi itu lebih ke personal ya, pendidik dengan murid. Ini mungkin berkaitan dengan banyak komunitas begitu. Karena kita pasti dalam proses pembelajaran tidak hanya melibatkan 1-2 siswa, tapi di sekolah kita kan minimal itu sampai 40 ya untuk kelas 7. Nah, bagaimana kita bisa mulai mengajak peserta didik yang jumlahnya banyak ini begitu ya, untuk bisa mulai menerapkan hal-hal baik begitu ya, yang ending-endingnya tadi namanya disebut dengan budaya positif, yaitu dengan membuat apa yang disebut keyakinan kelas. Kan selama ini terus terang saya pribadi juga sampai terbengong-bengong saat membaca materi ini begitu ya, saat membahas materi ini. Oh gitu ya, mungkin mulutnya bulat sekali gitu mengatakan ohnya itu ya, oh gitu ya. Kan selama ini kita tahunya hanya peraturan kelas, peraturan sekolah yang rinciannya itu dengan poin yang begitu banyak gitu ya, dengan kalimat-kalimat yang yang betul-betul tegas lah begitu ya, harus pakai topi, harus pakai jas alma gitu. Tapi siswanya itu sendiri tidak diajak memahami mengapa harus pakai topi Senin saat upacara gitu. Kan sebetulnya kalau kita bawa dan ajak mereka untuk memahami, kita upacara itu pagi menjelang siang, pasti setidaknya panas, dengan topi kita dilindungi kan begitu. Jadi selama ini hanya enggak, aturannya kan nomor 1 harus pakai topi gitu ya. Nah berarti kita harus membuat keyakinan kelas. Bila di kelas berarti untuk skup satuan pendidikan, keyakinan sekolah berarti begitu. Nah ini saya bahas keyakinan kelas yang lebih ruang lingkupnya kecil ya, yaitu bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebajikan universal, artinya bahwa nilai itu mau dimanapun kita berada semua orang akan mengakuinya begitu ya. Itu disebutnya nilai-nilai kebajikan universal. Itu disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti kalau kita lihat dari definisi keyakinan itu sendiri, berarti si kalimatnya itu
tidak spesifik ya, lebih universal, jadi abstrak begitu ya. Tapi maksud abstrak di sini bukan jadi membingungkan peserta didik, bukan, nanti mungkin bisa dilihat contohnya ya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, gitu ya. Begitupun dengan murid-murid itu sendiri, bahwa mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu? Apa tujuan utamanya? Begitu ya. Dan bagaimana semua itu dilakukan hingga tujuannya itu bisa tercapai, gitu ya. Itu tentang keyakinan kelas. Saya akan sajikan di sini langkah atau tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Kita lihat saja di sini. Yang pertama kita lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, karena tadi kembali lagi bahwa manusia itu makhluk sosial begitu ya. Otomatis kita memerlukan satu dengan yang lain, maka segala sesuatunya itu termasuk dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu harus dirumukan bersama-sama. Jadi bukan oleh kepala sekolah, oleh kesiswaan gitu, tapi semua itu idealnya harus dilibatkan gitu ya. Nah, untuk keyakinan sekolah atau kelas itu sendiri, mungkin untuk yang di atas tahapan bisa dilihat ya. Ini akan menggarisbawahi untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelasnya itu sendiri. Jadi tahapannya atau yang seperti apa sih keyakinan sekolah itu seharusnya atau keyakinan kelas? Itu tadi yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Kalau peraturan kan jelas mutlak ya, pakai topi, jas alma mater gitu ya, masuk 7.30 gitu ya. Tapi ini lebih abstrak dari peraturan ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal tadi ya, yang menyeluruh. Lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Otomatis ya, insya Allah tidak mungkin ada keyakinan kelas boleh mencuri begitu ya. Tidak akan ada. Keyakinan pasti akan menginformasikan atau dibentuk dalam kalimat-kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak. Kan kadang-kadang kalau kita lihat peraturan di kelas gitu ya, wow, nomor 1 sampai dengan 25. Kadang-kadang kita kalau mau print outnya juga susah karena menghabiskan 1 halaman kertas begitu ya. Tidak usah banyak-banyak ternyata gitu. Yang penting mudah diingat dan dipahami gitu. Sekarang sampai 25 runut, tapi anak tidak peduli, bahkan tidak paham dengan apa yang dia baca begitu ya. Itu. Kemudian sebaiknya keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi istilahnya kontekstual mungkin ya, bila dengan kalimat. Jadi yang memang real gitu. Jadi jangan yang mengawang-awang entah harus seperti apa diwujudkan gitu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tadi harus kesepakatan bersama gitu ya. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena kan tiap waktu itu aktivitas manusia atau karakter manusia itu dinamis ya, mereka akan selalu berubah-ubah. Ini akan saya sajikan contohnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang kami buat untuk kelas 9J. Jadi seperti ini bentuknya Ibu Bapak ya. Jadi tidak usah panjang lebar. Kalimatnya kalimat yang abstrak, universal, simple, tapi bisa dilaksanakan begitu ya. Misalnya di sini mentaati protokol kesehatan, kan sudah kebayang berarti lagi masa pandemi belum kita dianggap bebas, bermasker lah, cuci tangan sebelum makan lah dan sebagainya. Jadi untuk aplikasinya nanti realisasinya di lapangan seperti apa, nah itu kan kondisional, disesuaikan dengan kondisi itu. Kemudian misalnya menjaga kebersihan kelas, berarti kan kaitannya nanti apa nih bukti perwujudannya, adanya tiket, ya, kapan tiket bekerja, gitu. Jadi di sini bisa diuraikan untuk teknis pelaksanaannya nanti. Tapi yang dijadikan keyakinan kelas itu harus yang abstrak, yang simpel saja, yang mudah dipahami, gitu, ya. Kemudian merawat dan menjaga barang milik kelas, karena kan terkadang ada sapu sekarang 2, besok tidak ada dua-duanya begitu ya. Tahu-tahu sudah ada di kelas 2 kelas berikutnya begitu ya. Bekerja sama dengan baik, menghargai teman dan sopan berbicara serta berperilaku. Mungkin selewat kita berpikir, Bu,
Bu Is, ini tidak representatif, ada apa poin-poin yang seharusnya, silakan. Tapi tadi kalau bisa diharapkan yang terlalu banyak. Jadi yang diperlukan di kelas 9Z itu apa sih gitu. Iya gitu ya. Nah ini adalah pelaksanaan pembentukan keyakinan kelas 9Z ketika awal ya. Jadi setiap siswa itu dari kebetulan kelas 9Z ada 39 siswa. Jadi setiap orang menuliskan mungkin awalnya saya meminta mereka menuliskan keinginan, harapan gitu untuk kelas 9J seperti apa. Mereka menuliskannya dalam sticky note, kemudian mereka menempelkannya di papan tulis. Saya manfaatkan sarana yang ada saja sehingga bisa dilaksanakan dengan cepat gitu. Semua anak menuliskan, menempelkannya. Ternyata setelah dirangkum dari ke-39 sticky note yang anak-anak buat, jadinya yang tadi gitu ya, jadinya yang tadi. Jadi mereka diminta untuk menyimpulkan dari 39 harapan siswa kelas 9C itu jadi apa saja, dan mereka ingin menuangkannya dalam bentuk poster. Bis, kalau mau poster saja ya boleh, silahkan gitu ya. Nah itu mereka buat. Nah ini pun ketika sampai di akhir tadi pada pembuatan poster itu tidak langsung setelah membuat harapan ini langsung terbuat. Ini pun sebetulnya revisi yang kedua, karena yang pertama itu masih belum bentuk keyakinan gitu. Jadi anak nulisnya itu langsung satu, bayar kas seminggu 2.000, nah kayak gitu gitu ya. Nah itu bukan keyakinan kelas sebetulnya gitu. Makanya ini direvisi lagi sehingga jadi keyakinan kelas yang tadi saya tampilkan ya. Nah kalau ini saat membahas ya dari 39 harapan siswa kelas 9J ini jadi seperti ini ya. Saya bahas ini satu persatu ya. Saya rasa cukup, tidak usah dibahas. Kita lanjutkan lagi dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, ini mungkin materi yang terakhir, poin terakhir yang diharapkan bisa menciptakan budaya positif ya, yaitu penerapan segitiga restitusi. Tadi definisi restitusi sudah diulas ya, adalah suatu kondisi di mana siswa, murid, peserta didik dapat memperbaiki kesalahannya sehingga bisa mereka kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi, karakter yang kuat gitu ya. Karena langkahnya ada 3, maka disebutlah dia sebagai segitiga restitusi begitu. Mungkin kalau peneliti menemukannya ternyata ada 4, mungkin bukan segitiga ya Bu Sri, jadi segi 4 restitusi ya. Nah yang pertama apa saja sih Bu Is sampai dikatakan 3 tahapan segitiga restitusi? Iya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan menstabilkan identitas ya. Kalau dilihat dan dihubungkan dengan teori kontrol ya, bahwa kita semua itu akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya tiap orang punya kemampuan melakukan hal yang terbaik itu beda-beda begitu ya. Nah, yang seperti apa sih Bu Is tahapan yang disebut menstabilkan identitas? Mungkin bila dalam bentuk kalimat seperti ini yang pernah saya lakukan. Yang dikaitkan dengan contoh tadi, ada siswa salah menggunakan sepatu ya tadi. Saya ketika pertama kali ngobrol dengan anak tersebut mengatakan bahwa nak, tidak usah merasa bersalah. Tiap orang juga pasti pernah membuat kesalahan. Nah itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Artinya anak tersebut merasa bahwa yang dilakukan dengan menggunakan sepatu yang bukan warrior itu adalah sudah sesuatu yang terbaik. Artinya saya datang ke sekolah tidak menggunakan sendal, bagi saya itu sudah terbaik begitu. Nah makanya kalimat yang bisa kita ungkapkan gitu ya seperti tadi. Nah setiap orang itu pasti pernah membuat kesalahan. Jadi tidak membuat anak tadi merasa bersalah begitu ya. Nah kemudian untuk langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi pada tahap ini kita akan meminta peserta didik untuk mengungkapkan alasannya. Pasti mereka melakukan suatu karena ada alasan. Nah untuk contoh yang tadi, anaknya itu sebetulnya namanya Rizal ya, tapi nanti akan saya tayangkan di video. Tidak namanya, khawatirnya kata anak-anak, Bu nanti kalau nama saya malu kalau nanti viral katanya. Saya tanya,
Setelah dia merasa tenang, nyaman, ketika saya katakan bahwa nak, setiap orang pasti pernah membuat salah, dia mulai tenang. Lalu saya tanya, nak, pasti kamu melakukan hal ini ada alasan kan? Gitu. Ibu tidak mungkin menganggap bahwa menggunakan sepatu yang bukan warrior itu salah, tapi pasti ada alasan. Alasanmu apa nak? Saya tanyakan seperti itu. Ternyata dia akhirnya curhat, Bu, saya bangun kesiangan. Ternyata dia bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Tadi malamnya Bu mengerjakan tugas, banyak yang belum beres. Lalu saya tanyakan lagi. Akhirnya saya terburu-buru karena takut masuk ke sekolah juga kesiangan. Nanti saya takut dihukum. Akhirnya saya pakai sepatu yang ada saja. Gitu. Kan kita berarti harus menghormati usaha anak ingin tetap bisa masuk sekolah gitu, dengan alasan bahwa dia walaupun kesiangan tetap gitu. Walaupun kembali lagi dikaitkan dengan tadi kalau kita sebut peraturan, melanggar peraturan karena tidak mengenakan sepatu yang semestinya. Nah seperti itu yang disebut dengan validasi tindakan. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi pada tahap ini kita harapkan peserta didik akhirnya menyadari dan muncul motivasi dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahan itu. Ya, wujudnya misalnya untuk kasus tadi saya tanyakan, nah berarti setelah kamu tahu ya bahwa hari ini salah memakai sepatu dengan alasannya tadi yang diungkapkan, kira-kira apa ya penyelesaian dari masalah hari ini gitu ya. Nah ternyata anak akhirnya bisa mengutarakan solusi untuk masalahnya sendiri. Apa? Ternyata anak tersebut mengatakan bahwa Bu, berarti saya tidak boleh bangun kesiangan, berarti saya tidur harus lebih awal, berarti saya mengerjakan tugas jangan sampai larut malam. Nah seperti itu yang diharapkan. Jadi sehingga ketika ada masalah peserta didik itu bisa mencari solusinya sendiri. Hanya kita menggiring karena kita tadi sebagai manajer posisi restitusinya kita di poin kelima tadi, manajer mengarahkan mereka begitu ya. Nah inilah 7 tahapan yang mungkin boleh dikatakan seharusnya khususnya kita pendidik laksanakan agar tercipta budaya positif begitu Ibu Bapak. Nah mungkin barangkali bila berkenan ini ada video direkam ya kasus tadi Rizal itu ya salah sepatu. Nah untuk penerapan segitiga restitusi itu memang diharapkannya kita berkomunikasinya langsung dengan anak tersebut begitu ya. Artinya kalau bisa gitu, jadi dilihat kondisi dan situasi juga, jangan sampai ketika kita berkomunikasi ada teman-teman yang mengamati, dikhawatirkan tujuan kita baik begitu, tapi kan kita tidak tahu bagaimana respon teman-temannya dengan dipanggilnya dia menghadap saya gitu ya. Nah ini saya panggil untuk yang kejadian Rizal itu masih di dalam kelas dan istirahat ini ya. Nah di sini tadi saya mengatakan pada Rizal bahwa tiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Berarti di sini saya pada tahap restitusi yang pertama ya, tadi menstabilkan identitas ya. Kemudian Rizal menjelaskan alasannya mengapa sepatunya tidak warrior tuh. Sepatunya kan kebetulan cats hitam itu. Dia tertunduk kemudian mengatakan bahwa Bu, saya bangun kesiangan. Berarti di sana saya berusaha untuk melewati tahap restitusi yang kedua, validasi tindakan bersalahnya di situ ya. Karena ini direkamnya menggunakan HP saja, tidak menggunakan alat bantu suara, jadi mohon maaf tidak terdengar ya. Jadi kita guru berusaha untuk berdialog hanya dengan anak tersebut begitu. Nah di sini Rizal menyebutkan alasannya karena bangun kesiangan begitu. Nah alasan
Bangun kesiangan katanya. Kak Rizal. Bu Ella masih ada waktu, Bu Ella? Masih ada waktu. Ya. Kita percepat saja ya. Ini untuk kasus pertama dan ini kasus yang kedua. Ini anak putri kebetulan. Oh ini mah nyaring ya. Ini sebetulnya jam pulang karena saya grogi, pemeran utamanya itu baru ya. Jadi mengatakan jam istirahat, padahal ini jam pulang gitu. Jadi mohon maaf ya, saya salah skenario gitu ya. Ini Ananda Putri yang kebetulan saya menerima informasi dari temannya saat mereka akan berwudu sholat, ketika dibuka masker itu bukan lipstick ya, pakai lip tint ya kalau nggak salah. Lip tint ya, semacam lip gloss begitu. Jadi saya coba untuk berdialog dengan Ananda tersebut, mengapa sampai melakukan hal tersebut begitu ya. Ternyata kalau untuk kasus kedua ini alasannya adalah tidak percaya diri katanya. Kalau tidak pakai lip tint tidak percaya diri katanya. Sementara kita gurunya saja Umi apa pede ya. Pede sekali ya gitu. Tapi akhirnya anak sampai pada titik bahwa menyadari, dilihat dari posisinya sebagai seorang pelajar belum selayaknya dilakukan gitu. Jadi akhirnya pada ini itu. Nah untuk uniknya kasus kedua untuk Ananda yang sama ini, alhamdulillahnya sampai kebetulan saya tidak sempat tayangkan, itu ada kasus lain saat pelajaran olahraga, masih putri yang sama, langsung japri, Bu maafkan saya telah melanggar keyakinan kelas. Saya sudah lupa apa gitu, kok anak sampai tiba-tiba gitu. Bu saya tadi sudah membuat kesalahan karena saya tadi sudah berkata-kata kotor katanya saat olahraga. Kenapa nak? Siapalah gitu teman putranya ambil bola basket, melempar kena kepalanya. Jadi dia langsung mengucapkan kata kotor gitu. Tapi dia langsung meminta maaf, yaitu langsung menghadap Pak Jajang. Kebetulan guru olahraganya 9J Pak Jajang, bicara langsung ke Pak Jajang. Walaupun saya tanya nak, apa respon Pak Jajang kamu tiba-tiba bersikap seperti itu? Ya pasti sih Pak Jajang menasihati saya panjang lebar, tapi saya terima itu karena saya merasa bersalah. Nah mungkin mudah-mudahan ini walaupun dari hal yang sangat kecil ya, yang sangat sepele, anak sudah mulai tertanam bahwa keyakinan kelas itu diharapkan dilaksanakan bukan karena paksaan begitu, tapi kesadaran dari diri sendiri. Nah itu saja mungkin ibu bapak semua materi pengimbasan ya atau diseminasi pemahaman serta pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan di SMP 1 Margahayu ini. Mudah-mudahan tidak puas. Mangga barangkali ada pertanyaan dari ibu bapak terkait dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, bukan berarti saya merasa lebih pintar ya, bukan, mohon maaf. Kita saling berbagi saja. Mungkin waktu itu Umi bertanya, apa ini pengipasan? Pengipasan itu berdebar gitu ya. Mangga saya kembalikan kepada Ibu Ella selaku moderator. Iya, tepuk tangan untuk narasumber kita. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semuanya ya. Ibu dan Bapak sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin masih penasaran, ada yang bertanya, dipersilakan. Silakan, ada yang bertanya mengenai budaya positif ini. Karena tadi betul kata narasumber bahwa di sekolah kita itu budaya positif sudah dilaksanakan ya, Ibu Is. Cuman kita tinggal penekanan, penanamannya gitu ya, yang lebih harus dipertegas pada anak-anak supaya menjadi sebuah kebiasaan. Ada yang bertanya? Oh ya, mangga dipersilakan Ibu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Salma. Saya ingin bertanya tentang tadi konsep budaya positif. Pertanyaannya itu bagaimana cara mempertahankan budaya
atau kelas yang sudah tadi dilaksanakan. Segitu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Maka dipersilakan Ibu narasumber langsung dijawab saja ya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Salma atas pertanyaannya. Bagaimana cara mempertahankan ya budaya positif yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan. Mungkin kaitannya kembali lagi dengan definisi budaya tadi adalah pembiasaan, dibiasakan begitu. Jadi semua komponen ya, berarti semua komponen di sekolah itu kita harus punya kesepakatan dan pemahaman yang sama gitu, sehingga budaya positif yang sudah ada, yang sudah mulai diterapkan itu tidak menjadi tergerus atau menjadi memudar gitu. Jadi harus terus menerus dilaksanakan, diterapkan. Mungkin untuk teknisnya lebih ke saling mengingatkan mungkin begitu ya, karena memang tadi pergerakan manusia itu sangat dinamis gitu ya, sangat sekali dipengaruhi dengan perkembangan apalagi peserta didik ya boleh ya, perkembangan peserta didik yang begitu sangat fluktuatif gitu ya, apalagi dengan zaman digital seperti sekarang ini. Jadi mungkin jawaban saya adalah dengan cara tetap dilaksanakan sehingga menjadi suatu pembiasaan begitu ya. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan Bu Salma. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bu Salma? Bu Salma parantos puas. Iya, mungkin setuju sekali apa yang disampaikan oleh Ibu narasumber bahwa budaya positif yang sudah ada ini dijadikan sebuah pembiasaan, ditanamkan, dan terutama sekali mungkin controllingnya lebih utama ya. Karena kita sebagai guru harus selalu apa yang sudah dilaksanakan kalau tidak dikontrol nanti akan lupa. Anak-anak kalau tidak terus diingatkan akan lupa. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada memulai. Mungkin itu saja. Dengan demikian, ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Mungkin tidak ada ya Miss, karena waktu kita juga sudah habis. Baiklah Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala atensi dan partisipasinya dari rangkaian acara dari tadi pagi mungkinnya sampai siang ini. Mudah-mudahan sekali lagi ucapan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya dari kami tim guru penggerak kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan langkah sederhana ini bisa menjadi suatu manfaat bagi sekolah kita demi sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizal sebagai perwakilan guru yang mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Iis mengenai restitusi untuk menghadapi krisis kedisiplinan siswa di sekolah. Saya mendapatkan informasi baru bagaimana cara menanggulangi siswa yang kurang disiplin dalam sikap positif, baik itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun mengikuti aturan di sekolah. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.